Sebelum mulai, like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya. Salam Rimba, Hidup TPPA! Jadi nanti kita Buscraft dibagi beberapa tim, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, jalan ke tempat Buscraft itu sesuai kelompok lah. Jadi kelompok 1 jalan, terusan di spare waktu mana sama ada Janur. Terus kelompok 2 ada saya, ada Maes, ada Hani. Kelompok 3 ada Bang Ical, Bang Faiz, Pak Widya. Kelompok 4 ada Bang Ridwan, Kareta, sama Bang Wahyu. Hari ini berdoa dimulai. Salam Rimba, Hidup TPPA! Halo semua, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanadia Ulianisa dari angkatan 32. Nama saya Joko Trianggoro dari angkatan 32. Nama saya Raffi Sirajadar Kusuma dari angkatan 32. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Buscraft. Saya Syarul Ramadan dari angkatan 32. Saya Hanifah Dinda dari angkatan 32. Saya Maesa Praptowida dari angkatan 32. Saya Ical. Saya Widya. Saya Faiz. Kami dari TPPA angkatan 31. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Buscraft. Nama saya Ridwan Setiawan dari angkatan 31. Nama saya Retno Valianti dari angkatan 31. Nama saya Wahyu Andika Pratama dari angkatan 31. Bushcraft adalah keahlian hidup di alam bebas atau keterampilan yang mengharuskan seseorang memahami dan memanfaatkan alam. Juga metode alami untuk mempertahankan hidup sendiri dan orang lain, termasuk di dalamnya kemampuan dasar survival. Saat berkegiatan di alam bebas, kita membutuhkan tempat untuk berlindung dari berbagai macam bahaya. Kita bisa menggunakan shelter. Salah satu shelter yang bisa kita gunakan adalah bivak. Bivak merupakan tempat bertahan hidup dalam keadaan darurat. Bivak sendiri dibagi menjadi 2 jenis, alami dan buatan. Bivak alami yaitu bivak yang terbuat dari bahan-bahan yang berasal dari alam. Sedangkan bivak buatan, bivak yang terbuat dari barang yang dibawa oleh survivor, seperti flysheet dan lain-lain. Setelah kita sampai atas, kita menemukan lahan yang cukup untuk pembuatan bivak sebagai tempat istirahat kita. Melakukan orientasi medan, kita tentuin dulu nih di mana arah mata anginnya supaya nanti pas mendirikan tenda itu tidak ada angin yang masuk ke dalam tenda agar terhindar dari cuaca dingin. Nah, jadi teman-teman, kita bertiga ini sedang melakukan orientasi medan. Nah, kenapa sih kita melakukan orientasi medan? Jadi kita ingin membuat bivak. Hal yang paling utama, yang paling pertama kita lakukan orientasi medan agar kita bisa membuat bivak seefektif mungkin dan efisien mungkin. Ini gua nemuin akar gantung ya. Nah ini gunanya tuh buat bikin bivak alami, buat ngikat-ngikat pondasinya biar lebih kuat. Sebagai pengganti tali ya.
Ini ya, ini pohon pisang. Tahu lah pasti pohon pisang. Ini dia serabut-serabutnya bisa digunain buat tali nih, kayak gini nih. Ini bisa buat tali nih, kuat juga, sama kayak akar gantung deh. Ini pegang nih. Dan ini bambu yang kita dapat untuk pembuatan bivak nanti ya cukup lumayan udah tua dan mati tapi untuk fondasi bivak bisa dibilang kuat dan ya lumayan lah. Langkah-langkah pembuatan bivak yang pertama yaitu menentukan arah mata angin. Yang kedua yaitu orientasi medan. Biasanya orientasi medan ini dilakukan supaya kita tahu bagaimana atau tempat mana yang bisa cocok untuk didirikan bivak. Yang ketiga yaitu pondasi didukung dengan pasak yang kokoh. Yang keempat yaitu diikat dengan tali atau akar gantung. Yang kelima yaitu struktur atap. Yang keenam yaitu perhatikan jenis daunnya. Yang ketujuh yaitu membuat alas dengan daun kering. Yang kedelapan yaitu membuat parit di sekitar bivak sebagai saluran atau aliran ketika turun hujan. Yang kesembilan yaitu menaburkan dalam garam di sekitar bivak supaya menghindari dari hewan-hewan melata.
pembuatan bivak panggung, di sini kita membutuhkan karung goni. Nah, karung goni ini kita pakai sebagai alas. Jadi nanti ada batang pohon atau bambu yang akan dimasukkan ke bagian sebelah sini sama sebelah sini, ini untuk sebagai alasnya. Pertama nih bambu masukin dulu nih. Ini kan tadi kita udah gunting bawahnya. Jadi dia modelnya kayak sarung. Tuh. Satu lagi bambu. Pegang terus. Nih. Dia kayak gini. Nanti tarik. Nah, ini butuh dua ini nih karung goni. Butuh 2 karung goni buat satu orang tidur. Jadi nanti ada karung goni, kita taruh karung goni lagi di atas. Jadi untuk pembuatan bivak, kita juga perlu menyusun struktur atap yang kokoh. Nah, kali ini struktur atapnya kita menggunakan pohon tepus, tumbuhan tepus. Jadi di sini kita memanfaatkan batang tepus dan juga daunnya. Kita belah 2 batangnya, terus kita masukkan daun tepusnya. Setelah ini kita jahit, kita ikat dengan akar gantung. Jadi supaya kokoh. Nah, ini nanti kita buatnya berlapis-lapis, nggak hanya satu aja. Nah, jadi ini bivak panggung jadinya. Yang tadi kita udah bikin dari nyusun karung goni di awal sampai bikin atap-atapnya. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, bivak panggung ini cocok buat didirikan di tempat yang landai, terus juga tempat yang jalur air. Soalnya posisi bivak panggung ini tidak napak oleh tanah. Terus kalau di dalam air, usahakan untuk didirikannya itu di atas lumut, karena lumut itu biasanya menandakan tingginya air itu sampai semana gitu. Nah, terus alat yang kita gunakan nih kayak dari pondasi kita pakai pondasi yang paling kuat di alam, itu pohon. Selagi ada pohon, kenapa nggak pakai pondasi aja? Betul. Selagi ada pohon, kenapa nggak dipakai? Nah, itu aja sih. Nah, terus buat ininya nih alasnya kita pakai karung goni. Nah, itu dimasukin sama bambu, dari bambu. Jadi kenapa bambu? Karena bambu emang lebih kuat. Terus buat atapnya, batangan atau kerangkanya ini kita buat dari batang tepus.
Nah, daunnya itu jangan dibuang juga, daunnya bisa dipakai buat atap. Setelah bahan-bahan kita temukan, Dan kita kumpulkan, saatnya kita membuat fondasi yang kokoh. Ya, bivak kali ini kita membuat ukuran untuk 3 orang dengan tipe bivak rumah singgah. jadi kami dari kelompok 4 telah membuat bivak alami yang berbentuk rumah. Bivak ini berkapasitas 3 orang, khususnya untuk kami yang membuatnya. Bivak ini terbuat dari beberapa bahan dan kebanyakan dari bambu untuk fondasinya, serta atap-atapnya dari dedaunan berjari maupun daun-daun yang berbentuk lebar. Ya.